peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 30, Kelompok 4, Subkelompok 1. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ngai Nuraini Zakiah SPD SD, yang kedua Giti Putri Triani SPD, dan yang ketiga Yuli Sri Ahirani SPD. Kami di sini akan memaparkan mengenai cara kerja ASN di era new normal. Kami membuat infografis cara kerja ASN di era new normal, di mana terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah sistem kerja, yang kedua dukungan sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah infrastruktur. Yang pertama ada sistem kerja PNS. Untuk pengaturan mobilitas ASN dari atau menuju wilayah Jawa Barat, pejabat pembina kepegawaian atau PPK pada instansi pemerintah agar mematuhi pengaturan jam kerja dan pembagian shift. Sistem shift kerja yang diatur harus akuntabel dan selektif, sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam tatanan normal baru. Kemudian dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jumlah pegawai yang bekerja dalam shift diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50 dibanding 50. Pengaturan jam kerja antar PNS wajib dilakukan dengan jeda minimal 3 jam. Shift pertama masuk antara pukul 7 sampai 7.30 dan pulang antara pukul 15 sampai 15.30. Kemudian shift kedua PNS masuk antara pukul 10 sampai 10.30 dan pulang sekitar pukul 18 sampai 18.30. Selanjutnya harus memperhatikan status penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 serta mengurangi resiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor instansi, pemerintah di Bandung perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN. Di dalam peraturan perubahan tersebut bermaksud untuk menambahkan substansi untuk mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah atau tempat tinggal berdasarkan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selain itu, penyesuaian sistem kerja dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi pegawai ASN yang meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau WFO dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau WFH. Oleh karena itu, di Kabupaten Garut menginstruksikan untuk diadakannya jadwal piket. Hal ini bertujuan untuk mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan kantor atau yang disebut sebagai WFO. Dari sistem kerja di atas, tentu itu semua harus dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu mengenai dukungan sumber daya manusia atau SDM, di mana penyesuaian sistem kerja bagi pegawai ASN dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 ini perlu dilakukan dengan memperhatikan manajemen SDM yang meliputi: pertama, penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, di mana PPK ini harus memastikan agar pertama, unit kerja melakukan penyesuaian proses bisnis dan standar operasional prosedur dan melakukan perhitungan kembali analisis beban kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja. Selanjutnya, ASN juga harus melakukan tugas kedinasan baik itu di rumah ataupun di kantor dan harus mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja ASN. Selanjutnya, pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja pegawai ASN itu dilengkapi dengan output atau hasil berupa laporan pelaksanaan tugas. Nah, untuk terakhir, pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang kedua yaitu pemantauan dan pengawasan. Untuk pemantauan dan pengawasan ini meliputi pimpinan unit kerja serta ASN-nya itu sendiri. Nah, untuk pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk pertama, menugaskan pegawai ASN di lingkup unit kerjanya dalam melaksanakan tugas baik itu di kantor maupun di rumah sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja.
Lalu, memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif. Selanjutnya, memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presensi online atau tata cara presensi pada masing-masing instansi. Selanjutnya, menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas pegawai ASN secara berkala. Selanjutnya, menilai hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan. Selanjutnya, melaporkan pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas kedinasan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan pegawai aparatur ASN kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Nah, adapun untuk ASN-nya sendiri bertanggung jawab untuk pertama, menaati penugasan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan masing-masing pimpinan unit kerja. Selanjutnya, melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku di instansi masing-masing. Lalu, menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja. Selanjutnya, melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada masing-masing pimpinan unit kerja, serta terakhir, melaporkan kondisi kesehatan selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor ataupun rumah kepada pimpinan unit kerja masing-masing. Pada dukungan SDM ini yang terakhir yaitu berhubungan dengan disiplin pegawai, di mana yang pertama pejabat pembina kepegawaian pada kementerian atau lembaga ataupun daerah memastikan agar pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Nah, untuk yang selanjutnya dilanjut mengenai dukungan infrastruktur. Selanjutnya, dukungan infrastruktur. Yang pertama, PPK mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi kerja. Kedua, penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi dan keamanan cyber. Yang ketiga, PPK menyesuaikan lingkungan kerja sesuai dengan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri guna mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Panduan untuk pekerja di era new normal yaitu dengan tetap mematuhi 5M. Yang pertama, memakai masker dimanapun berada. Yang kedua, jika menyentuh fasilitas umum, jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak dengan rekan kerja 1-2 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi dengan rekan kerja. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.